الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta taufiknya, sehingga di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka bermajlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menceritakan, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang tugasnya mereka berkeliling di jalan mencari halaqah zikir, mencari orang-orang yang sedang berzikir, mencari orang-orang yang sedang bermajlis ilmu. Fa idza wajaduhum, apabila malaikat menemukan majlis ilmu, majlis zikir, seraya mereka saling memanggil dengan mengatakan, halummu ila hajatikum, kemarilah kalian, mendekatlah kalian kepada tujuan hajat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berkumpul di hadapan orang-orang yang duduk di majlis ilmu, mereka mengadahkan sayapnya sampai ke langit. Lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Madza yaqulun?" Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang berada di majlis zikir, orang-orang yang berada di majlis ilmu? Malaikat mengatakan, "Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yumajjidunaka." Mereka bertasbih, bertakbir, mengagungkan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat, "Wahal ra'auni?" Apakah mereka pernah melihat aku? Para malaikat menjawab, wallahi ma ra'auka." Tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau. "Fa kaifa law ra'auni?" Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat, bagaimana jika hamba-hambaku yang berkumpul di masjid, bermajlis ilmu, bermajlis zikir pernah melihatku? Malaikat mengatakan, "Lau ra'auka
lakana ashadda ibadatan wa hirsan. Sekiranya mereka telah pernah melihat engkau, merekalah orang-orang yang paling giat, paling bersemangat di dalam beribadah kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada mereka, "Wa madza yas'aluni?" Apa yang mereka inginkan dari aku? Apa yang mereka mohon dari aku? Malaikat menjawab, "Yas'alunakal jannah." Mereka yang duduk di majlis zikir, mereka yang duduk di majlis ilmu, tidak lain, tidak bukan yang dia inginkan mendapatkan surga engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada malaikat, "Wa hal ra'auha?" Apakah hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu tersebut pernah melihat surga? Malaikat menjawab, "La wallah ma ra'auha." Mereka tidak pernah melihat surga. Fa kaifa bi law ra'auha? Bagaimana jika hamba-hambaku pernah melihat surga? Malaikat menjawab, lakana ashadda laka hirsan wa talaban. Niscaya mereka orang-orang yang paling gemar berusaha agar bisa menggapai surga. Allah Subhanahu wa taala pun kembali bertanya, wa bima yasta'idhuni wa bima yata'awwadzun. Dari apa mereka berlindung? Malaikat menjawab, yata'awwadzuna minan nar. Hamba-hambaku yang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan mereka berlindung dari neraka. Pernahkah mereka melihat neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, la wallah. Mereka tidak pernah melihat neraka. Bagaimana kalau orang-orang yang duduk kita ini, yang duduk di majlis ilmu ini pernah melihat neraka? Maka para malaikat mengatakan, niscaya mereka adalah orang-orang yang paling menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa dan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadapan para malaikat menerangkan tentang orang-orang yang duduk di majlis ilmu, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi di hadapan kalian para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni orang-orang tersebut. Maka ini di antara kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita semua. Salah satu di antara sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah suatu kemuliaan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah seorang di antara malaikat di dalam riwayat ini mengatakan, "Fihim fulan, laisa minhum." Ada salah seorang di antara mereka bukan dari golongan mereka. Maksudnya dia datang duduk di majelis ilmu tidak ingin mendapatkan ilmu, hanya sekedar duduk di majelis ilmu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Innahum julasa la yashqa minhu jalisuhum." Mereka lah orang-orang yang duduk bersama tidak pernah menyengsarakan teman duduknya. Artinya sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kemuliaan, kebahagiaan serta kabar gembira bagi kita semua yang hadir di majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca risalah yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita. Di pertemuan yang kemarin atau sebelumnya bulan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa kewajiban pertama bagi kita semua apabila mendengar, mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu bihi. Hendaknya kita mempelajarinya, mengilmuinya. Karena ini adalah tugas yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosa kalian. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua yang harus seseorang lakukan atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan kepada mereka adalah mahabbatuhu, mencintainya, mencintai, bergembira terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Hakimun Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu perintah kecuali itu adalah maslahat, kebaikan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan ibadah kita. Namun yang membutuhkan ibadah adalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Saya tidak butuh dari mereka rizki, tidak pula butuh makanan dari mereka. Namun yang membutuhkan ibadah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maslahat, manfaatnya kembali dirasakan oleh kita semua. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, mahabbatan ma anzalallah wa kufrun man karihahu. Hendaknya seseorang mencintai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari orang-orang yang mengingkari apa yang telah diperintahkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum. Yang demikian karena mereka karihu, tidak suka, tidak senang, benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum, maka amal-amalan mereka menjadi sia-sia. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik dari ini, orang-orang yang mencintai apa yang diturunkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sebab mereka mendapatkan ketetapan, keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita tanamkan, teguhkan di dalam hati kita. Apabila ada perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sekalipun kita belum bisa melakukannya, maka cintai dia perintah tersebut. Senangi dia perintah tersebut. Jangan sampai ada kata-kata atau perasaan berat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita belum bisa melakukannya. Fa aktsarun nas lam yuhibbur rasul sallallahu alaihi wasallam bal abghaduhu. Kebanyakan dari orang-orang di zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang terdekat, orang-orang yang tadinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, ketika beliau diutus menjadi musuh terbesarnya. Siapa Abu Jahal? Siapa Abu Lahab? Beliau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terdekat dari segi nasab. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus membawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka membencinya. Mereka tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha menjalankan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Pasti ada orang-orang yang tidak senang. Namun disitulah ujian keimanan kita. Ujian bagaimana kita istiqomah menjalankan agama kita. Tidak ada yang selamat dari ujian.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira setelah mereka beriman mereka akan dibiarkan begitu saja sedangkan mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina kadzabu wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh telah kami uji, beri cobaan orang-orang sebelum kalian dan kami tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Jadi semakin seseorang berpegang teguh berusaha menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, semakin belik cobaannya, semakin besar ujiannya. Dan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling kencang, paling besar, paling dahsyat ujian dan cobaannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya yang mengikuti tuntunan dan contohnya, suri tauladannya. Wa abghadu ma jaa bihi. Dan biasanya tidak hanya membenci personal, namun membenci apa yang dibawa dan diajarkan. Ini fitrah dan tabiat manusia. Telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna nafsa la'ammaratun bisu'." Sesungguhnya jiwa seseorang senantiasa mengajak, menyeret, mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Walau arafa anna Allah anzalahu. Sekalipun dia tahu Allah yang menurunkan perintah ini. Allah yang menurunkan ketetapan ini tidak boleh, ini haram dan lain sebagainya, dia tahu. Namun dia membencinya. Bahkan ada orang yang kalau dia ingin bertanya, dia urungkan pertanyaannya. Karena dia tahu apabila ucapannya, jawaban dari pertanyaannya akan bisa merugikan usaha dan bisnisnya misalkan. Maka ini contoh orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, "Mimma yajibu alaina nahwa ma amara Allah tabaraka wa ta'ala bihi an nu'ammira qulubana bi mahabbatihi." Kewajiban terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memakmurkan, memenuhi relung hati-hati kita dengan kecintaan terhadap perintah tersebut. Karena apabila seseorang mencintai sesuatu, mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menarik dia. Ini akan menarik dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun kalau dari awalnya dia membenci, dia tidak suka, maka ini akan mengekang dia untuk tidak melakukan amalan tersebut. Jadi sebagaimana kata orang Arab, "Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dia cintai, dia akan tunduk. Bagaimana contohnya seorang suami yang begitu cinta istrinya misalkan. Maka apapun yang diinginkan, apapun yang dipinta oleh istrinya, dia berusaha penuhi. Begitulah, bahkan harus lebih sikap kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan kita cintai, sekalipun belum kita bisa lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang ada seonggok daging, ada segumpal daging, sekerat daging.
Apabila daging tersebut baik, maka seluruh badannya pun akan ikut baik. Sebaliknya, apabila seonggok atau sekerat daging tersebut rusak, maka akan ikut rusak semua badannya. Ketahuilah bahwa sekerat daging tersebut adalah hati seseorang. Maka apabila hati kita mencintai amalan atau perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan memudahkan anggota badan kita untuk beramal. Contoh misalkan amalan-amalan yang ringan, namun agung besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana hadis yang paling akhir yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat timbangannya di mizan, kemudian sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kenapa kita jarang mengucapkan kalimat ini? Karena kita belum tumbuhkan kecintaan kita terhadap kalimat dan perintah tersebut di dalam hati kita, sehingga lisan kita berat untuk mengucapkannya. Padahal salah satu di antara sebab seseorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk memakmurkan hatinya, senantiasa memakmurkan hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian mengamalkan hal-hal yang bisa menguatkan kecintaan mereka terhadap perintah tersebut. Mereka mencintai salat sekalipun mungkin berat dan masih jarang ia melakukan salat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat ia lakukan salat berjamaah di masjid, namun usahakan dia cintai terlebih dahulu. Dia senangi terlebih dahulu. Saya pingin tetap salat 5 waktu di masjid. Itu azamnya, itu tekadnya. Kemudian dia terus berdoa dan berdoa, kemudian berusaha lama kelamaan dia akan menjadi terbiasa. Begitu juga dia mencintai salat, mencintai puasa, amal soleh, berbakti kepada kedua orang tua, tidak mengganggu tetangganya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita senangi, cintai terlebih dahulu, baru hal tersebut akan membuat kita mudah melakukannya. Oleh karena itu, yahtaju muslim daiman an yuqawwiya fi qalbihi mahabbat Allah. Bagaimanapun keadaan kita, sebagai seorang muslim butuh untuk menguatkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariatnya. Kemudian wa an yubadzil al-asbab allati tumakkinu hadhihi al-mahabbah fi qalbi. Ia cari sebab-sebab yang bisa menguatkan kecintaan mereka di dalam hatinya terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa bisababi zaygil qulub wa maradihi tajidu ba'dun nas la yuqbilu qalbuhu ala umuril khair wa la yansharihu laha.
Sebab karena hatinya menyimpang dari kebenaran dan hatinya banyak sakitnya, kita kadang menemukan sebagian orang tidak mau, hatinya tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hatinya tidak menjadi lapang. Hatinya menjadi sempit. Kalau ia dengar misalkan Allah Subhanahu wa taala melarang transaksi riba, maka ini berat baginya sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengganggu tetangganya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk durhaka kepada kedua orang tuanya, berat. Ini diantara tanda orang-orang yang terjangkiti penyakit hati. Wala yas'adu bimasami'iha wa yatadayaqu min dzikriha. Dia tidak ingin dengar. Tidak suka mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka kalau ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Bahkan dia berusaha melakukan suatu makar dan lain sebagainya agar orang tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'iya ila batil aqbalat nafsuhu wattajaha ilaih. Sebaliknya kalau dia diajak kepada kebatilan, maka dia senang, dia bersegera, dia gembira. Fahada zaigun fil qulub. Maka ini diantara ciri-ciri orang yang hatinya menyimpang. Ciri-ciri hatinya sakit. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan la tuzigh qulubana, jangan engkau tergelincirkan hati-hati kami. Jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat kepada kami, sesungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Walihada yahtajul abdu an yujahida nafsahu ala amarati qalbihi bi mahabbatillah wa mahabbati dinihi wa mahabbati syar'ihi. Oleh karena itu, Syekh mengulangi kembali, seseorang butuh untuk bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bisa membuat hatinya cinta terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujidat hadhihi al-mahabbah saluhat halun nas. Apabila terdapat kecintaan terhadap perintah Allah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya pun akan menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang penuh dengan keberkahan, di mana beliau mengatakan as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ini di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepada engkau kecintaanmu. Jadi hendaknya kita senantiasa memohon kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita. Allah senang kepada kita. Allah ridha terhadap kita. Kita harus minta, kita harus berdoa. Kita harus mengiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hubba man yuhibbuka, dan kecintaan orang-orang yang mencintai engkau. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian dicintai oleh orang, maka ini adalah tanda kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan tanda kebaikan bagi orang yang mencintai orang yang berbuat baik. Namun kalau sebaliknya ada orang-orang yang berbuat baik, ada orang-orang yang beramal soleh, ada orang-orang yang berusaha menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak senangi, dia tidak sukai, dia benci,
maka ini salah satu tanda hati seseorang tersebut kurang baik. Perlu dia introspeksi diri. Jangan sampai hawa nafsunya telah mengalahkan dirinya. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Dan kita berdoa agar kita diberikan kecintaan terhadap amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-qalbu muhibban lil khairat aqbala alaih. Kenapa kita harus mencintai kebaikan, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini akan memudahkan seseorang untuk melakukannya. Ini akan memudahkan langkah seseorang untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu matlub minhu an yuhibbal a'mal allati tuqarribu ila hubbillah. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah mencintai amalan-amalan yang bisa mendekatkan seseorang untuk mendapatkan kecintaan Allah. Sehingga bahkan mereka bisa menjadi wali Allah. Bisa menjadi wali Allah. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang bisa terbang. Bukan orang-orang yang bisa berjalan di air dan lain sebagainya. Namun wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah untuk kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, yang hadis ini sering kita sampaikan di majelis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Jadi kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ini menjadi skala prioritas yang harus lebih utama kita jalankan. Jangan sampai ibadah-ibadah wajib ini kita belakangi, kemudian kita lakukan ibadah-ibadah sunnah ataupun ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita melakukan sholat berjamaah di masjid sebelum melakukan hal-hal yang mungkin itu rutinitas suatu kampung dan lain sebagainya. Bahkan dengan seseorang melakukan kewajiban-kewajiban tersebut, Allah paling cintai. Allah paling cintai. Wa ma yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku setelah mereka lakukan amalan-amalan wajib, ia tambah dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu. Sampai aku mencintai orang tersebut. Siapa di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta orang-orang yang ada di atas kita, yang punya jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, kita ingin dikenal, ingin dekat dengannya. Kita berusaha cari cara-cara biar kita bisa dekat dengan Pak Kepala Desa misalkan. Kita cari sebab-sebab bisa dekat dengan Pak Bupati dan seterusnya. Ini sama-sama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun ada cara-cara yang bisa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mencintai kita. Yaitu dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Setelah kita melakukan sholat 5 waktu, kita tambah dengan sunnahur rawatib. Sunnah rawatib. Berapa banyak sunnah rawatib? 12. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya
ada tambahan 4 rakaat sebelum atau sesudah zuhur. Apa keutamaannya? Ya. Harap pelunggu sami wikanan apa keutamaan salat sunnah rawatib? Dibangunkan rumah di surga. Gampang, tapi nak balik. Gampang pinak balik. Tiang pelunggu sami niki pinak balik kadang 10 tahun, 20 tahun belum bisa buat rumah. Sampai dia palang, dia begawean, cari rizki, dia belum bisa buat rumah. Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita dengan amalan-amalan yang ringan. Dengan syarat kita usahakan cintai amalan tersebut, Allah mudahkan. Allah akan bangunkan kepada kita rumah di surga. Artinya kalau rumah saja dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan seseorang tersebut biiznillah akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 12 raqa'ah min ghairi fariidatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Saya jaga 12 rakaat sehari semalam di luar yang telah diwajibkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Mudah tidak? Mudah. Lagu kadang perlu tiang pelungguh sami niki tempa diri, biasakan diri. Biasakan diri kalau setelah atau sebelum azan 5 menit, 10 menit sebelum azan, usahakan istirahat, tinggalkan kesibukan dan pekerjaan kita. Kita berusaha mempersiapkan diri dari lebih awal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita dibuatkan rumah di surga. Apabila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku yang mendengar apa yang dia dengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku yang melihat apa yang dia lihat. Aku yang memegang apa yang dia pegang. Dan aku yang berjalan dengan apa yang dia berjalan kepadanya. Artinya apa? Penglihatan, pendengaran, apa yang kita perbuat, kemana kita berjalan, semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mendengar kecuali pendengaran yang baik. Tidaklah kita melihat kecuali apa yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari melihat-lihat yang haram, melakukan yang haram dan lain sebagainya. Maka ini diantara obat agar kita bisa terjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Hendaknya kita berusaha jaga sunanur rawatib, solat-solat sunnah sebelum qabliyah atau ba'diyah. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waliya'tani fi hadzal maqam bil asbabil jalibati lil mahabbah. Hendaknya seseorang memperhatikan sebab-sebab yang bisa membuat mereka cinta terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak membaca Al-Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Terkadang kita hari berlalu tidak pernah kita baca atau buka mushaf. Jarang kita membaca Al-Qur'an, apalagi mentadaburinya. Apalagi berusaha memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya kaumku
telah menjauhkan diri dari Al-Quran. Maka ini pertanda kurang baik bagi seseorang hamba apabila interaksi muamalah mereka dengan Al-Quran jarang. Hendaknya kita usahakan membuka lembaran hari kita dengan membaca 1 ayat, 2 ayat di dalam Al-Quran setelah sholat subuh. Agar kita membuka lembaran hari kita dengan a'zamul kalam wa ahsanuha. Perkataan yang paling agung dan paling baik yaitu Al-Quran. Terlebih lagi di waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi bukurihim." Umatku akan senantiasa mendapatkan keberkahan di waktu pagi mereka. Maka usahakan setelah sholat subuh zikir. Selesaikan zikir pagi, kemudian baca Al-Quran. Kalau bisa tetap di masjid sampai terbit matahari, sampai matahari meninggi sedikit. Kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat yang pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah. Bahkan di dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi kalau tidak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, "Ya ibadi, atau ya ibna Adam, irka' li 4 rakaat fi awal yaumin akfika akhirahu." Wahai hambaku, wahai anak Adam, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi, rukuklah kalian kepada aku 4 rakaat di awal hari, niscaya aku akan cukupkan hari-hari sisa-sisa dari hari tersebut. Maka ini adalah usaha agar kita mendapatkan keberkahan, kemudahan di dalam hidup kita. Yang pertama di antara sebab seseorang bisa mencintai perintah Allah, banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan wajib seperti yang kita singgung dari hadis di atas. Yang ketiga, dawamu dzikrahu ala kulli halin bil lisani wal qalbi wal amali wal hal. Senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kita di kebun banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berkendara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkendara naik jurang baca Allahu Akbar. Turun jurang baca subhanallah. Ini adalah amalan-amalan ringan namun pahalanya besar. Nah, tapi terkadang kita banyak lalai, kurang perhatian. Berzikir dengan lisan, dengan hati kita, dengan amalan-amalan kita. Maka dengan hal tersebut kita mendapatkan kecintaan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Yang dimaksud zikir yang banyak di sini adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan zikir banyak adalah seseorang membiasakan diri zikir setelah sholat. Zikir ketika keluar masuk rumah. Zikir ketika keluar masuk kamar mandi. Zikir ketika naik kendaraan. Zikir pagi dan petang, ini yang dimaksud dengan zikir yang banyak. Zikir ketika hendak tidur. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaknya kalian banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Walladzi yusalli 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada kalian. Maksudnya bersolawat di sini apa? Allah akan merahmati kita. Allah akan mengampuni kita. Wa malaikatuhu. Begitu juga para malaikat akan bersolawat kepada kita dengan mendoakan kita.
agar mendapatkan rahmat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kalian dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu di antara sebab seseorang bisa tegar istiqomah menjalankan agama Allah adalah senantiasa mudawamatu ala dzikr. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit lagi beberapa sebab yang bisa memudahkan seseorang untuk mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yaitu itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mengedepankan kecintaan terhadap perintah Allah daripada apa yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, biasanya dan kebanyakan jiwa seseorang, nafsu seseorang mengajak, mendorong ia untuk melakukan keburukan. Yang kelima yaitu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, sehingga akan tumbuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tumbuh pula kecintaan mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, di antara sebab yang bisa membuat seseorang cinta terhadap perintah Allah adalah musyahadatu barrihi wa ihsanihi wa alaihi. Hendaknya seseorang berusaha melihat kebaikan, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sekalipun kita hamba yang berdosa, hamba yang penuh dengan kekurangan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa cucurkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Maka ini tidak pantas kalau kita tidak berusaha melihat, menyadari, mengakui akan nikmat-nikmat tersebut, sehingga hal tersebut membuat seseorang cinta terhadap perintahnya. Yang ketujuh, yaitu hendaknya senantiasa atau seseorang berusaha berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan beribadah kepadanya pada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia bermunajat, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan hal yang bisa membuat dia mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala turun dengan kemuliaan dan kebesarannya sesuai dengan yang layak bagi kekuasaan dan keagungannya ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yas'aluni fa'u'tiya su'lah." Barang siapa yang memohon kepada aku, pasti aku akan berikan permohonannya. "Wa man yasta'idhuni fa'u'idhannahu." Barang siapa yang memohon perlindungan kepada aku, maka aku akan lindungi. "Waman yad'uni fa'astajib lahu." Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu-waktu emas bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ini membuat seseorang cinta terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan,
banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Banyak bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berlaku jujur, berusaha mengambil contoh baik dalam ucapannya, kemudian perilaku dan tingkah laku serta gerak-geriknya. Karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ia berusaha menakar apa yang dia akan ucapkan. Idza takallama bil khair. Apabila dia berucap, dia akan mengucapkan yang baik. Namun kalau tidak, dia akan banyak diam. Kemudian yang ke-9 yaitu berusaha menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membuat hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang bisa mengambil sebab-sebab ini, mereka akan senantiasa bisa mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun amalan-amalan ini merupakan usaha kita agar bisa mendapatkan kecintaan Allah. Karena bukan yang terpenting kita mencintai amalan-amalan tersebut, bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Namun yang paling utama bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, menukilkan salah satu perkataan ulama salaf dalam menafsirkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Beliau mengatakan laisa asy-sya'nu an tuhib walakinna asy-sya'nu an tuhab. Bukan yang terpenting engkau mencintai, namun yang menjadi hal yang terpenting adalah bagaimana engkau dicintai. Ini yang terpenting. Semoga kita diberikan keutamaan, kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus bisa belajar, kemudian mencintai perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك ما قضيت لنا من قضاء أن تجعله لنا خيرا. هذا demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.